Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 bagian kedua. Di dalam kitab-kitab fikih, ulama menerangkan bahwa kalau istri itu meminta ditemani karena akan pergi ke gereja untuk sembahyang di hari Minggu, patutlah suaminya yang Islam itu mengantarkannya, dan di dalam rumah jangan dia dihalangi mengerjakan agamanya. Di sini tampaklah maksud yang terutama dari pengecualian ini, yaitu untuk memperlihatkan kelapangan dada atau yang dinamai toleransi dalam Islam. Apatah lagi karena laki-laki adalah mengepalai dan berkuasa di dalam rumah tangga itu, dan dia pun berkuasa pula membentuk pendidikan bagi anak-anaknya. Meski demikian, Islam tidak membolehkan kalau perempuan Islam lalu bersuamikan ahlu kitab. Sebab walau bagaimanapun, perempuan tidaklah akan melebihi kekuasaan suaminya dalam rumah tangga. Apatah lagi dalam agama-agama lain yang tidak memberikan jaminan kebebasan yang luas dalam peraturan agamanya terhadap perempuan, sebagaimana dipunyai oleh Islam. Alhasil, pada pokoknya orang Islam laki-laki jodohnya ialah orang Islam perempuan, walaupun perempuan itu masih budak. Di zaman negeri-negeri masih mengakui adanya budak, dan orang perempuan Islam jodohnya laki-laki Islam. Janganlah mencari jodoh karena hanya tertarik pada kecantikan, padahal orangnya musyrik. Jangan tertarik pada kekayaan atau keturunan kalau laki-lakinya tidak beragama. Bahkan perlainan bangsa tidak dikaji di sini, sebab akidah Islam menjadi orang menjadi sebangsa dalam membangun rumah tangga. Laki-laki Islam yang akan kesadaran beragama, jika kebetulan ada pertemuan nasib, boleh kawin dengan ahlul kitab, tetapi ulama-ulama dengan tegas menjelaskan kalau agama si laki-laki itu hanya agama-agamaan saja, sedangkan perempuan lain agama yang akan dikawininya itu lebih kuat pula memegang agamanya, tidak usahlah perkawinan itu dilangsungkan. Sebab dialah yang akan hanyut, tukang pancing dilarikan ikan. Perkawinan campuran karena perlainan agama itu, meskipun laki-laki Islam boleh kawin dengan perempuan lain agama, pada kenyataan zaman sekarang jaranglah yang membawa keuntungan bagi Islam. Perkawinan campuran yang kita dapati zaman sekarang hanyalah karena bebasnya pergaulan, memperturutkan rayuan cinta asmara yang berakhir dengan kocar-kacirnya agama kedua belah pihak dan munculnya anak-anak mereka yang tidak menentu lagi agamanya. Baru akan berjalan baik kembali apabila pendidikan beragama telah diperbaiki. Jangan dijadikan contoh perkawinan Pangeran Ali Khan dengan bintang film yang bernama Rita Hayworth, yang bukan soal agama menjadi pokok, melainkan soal hawa nafsu muda. Pangeran Ali tergiur kepada bintang film itu dan akhirnya cerai juga, sedangkan anak jadi Katolik. Pada suatu hari di tahun 1957, dalam perlawatan penulis tafsir ini ke Surabaya, bertemu dengan seorang anak muda sekampung meninjau. Dia menyampaikan salam dari mertuanya karena mertua itu sangat berminat kepada karangan saya, tasawuf modern. Dengan buku itu, mertuanya mendapat bimbingan jadi orang Islam yang baik. Lalu diterangkannya bahwasanya pada masa hebatnya revolusi bersenjata di Yogyakarta pada tahun 1945 sampai 1947, telah bertemu jodohnya dengan seorang gadis Jawa yang beragama Katolik dan ayah bundanya Katolik. Demikian juga sekalian saudara-saudaranya.
Waktu dia akan kawin dengan anak perempuan itu, banyak teman-teman tidak setuju karena takut dia akan tertarik pula meninggalkan Islam. Dan setelah sampai berita ke kampung, dia telah dianggap hilang oleh keluarganya di Maninjau. Namun, perkawinan diteruskannya juga. Dalam rumah tangga, dia menjalankan sekalian kehidupan Islam, ibadah Islam dengan patuh. Kalau istrinya hendak ke gereja, ditolongnya menemani. Lantaran kelakuannya yang baik, dia disayangi oleh mertua. Pergaulah bertambah lama, bertambah akrab, dan dia selalu membawa buku-buku Islam yang bermutu untuk bacaan istrinya. Alhasil, setelah saya bertemu dengannya di Surabaya tahun 1957 itu, dia telah menyampaikan salam mertuanya karena buku tasawuf modern, sebab kedua mertuanya telah masuk Islam dan saudara-saudara istrinya hampir semua telah jadi Islam. Istrinya adalah seorang perempuan yang taat beragama Islam dan diterangkannya juga bahwa keluarga mertuanya telah dihubungkannya dengan keluarganya sendiri di Maninjau. Telah terjadi pertalian ipar besan yang akrab. Cara apa yang engkau pakai buat menarik mereka? Demikian tanya saya. Padahal orang Katolik sangat teguh disiplin agamanya. Dia jawab, pertama sekali benar-benar saya diperlihatkan kehidupan cara Islam. Saya cintai istri dan saya tolong. Kadang-kadang turut masuk ke dapur. Saya hormati mertua sebenar-benarnya hormat. Dan saya bersikap baik kepada sekalian saudaranya. Dan satu keuntungan lagi ialah sebab mertua saya yang laki-laki orang yang suka membaca. Selama ini dia belum mengenal buku-buku Islam yang bermutu. Sengaja saya sediakan buku-buku itu dan saya jawab dengan hormat kalau beliau bertanya. Akhirnya timbullah herannya dan kagumnya setelah mengetahui peraturan-peraturan Islam dan pikiran-pikiran Islam. Adapun istri saya hanya 3 bulan yang pertama dia masih memegang agamanya Katolik. Dan sebelum pergaulan kami sampai 6 bulan, ketika saya ajak masuk Islam dengan lemah lembut, dia pun mau dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi saya tidak memadakan hingga itu saja. Saya bawa dia mempelajari agama kepada Aisyah di Yogyakarta, di Surabaya ini. Ketika mertua saya hendak menukar agamanya, terharu saya mendengar perkataan beliau. Beliau berkata, sebenarnya nenek moyang saya Islam, ayah saya pun masih Islam. Akan tetapi karena Islam kami hanya keturunan, tidak mendapat penerangan yang betul, saya jadi Katolik. Dengan pertolonganmu, wahai anakku, ayah kembali kepada agama nenek moyang. Ketika berjumpa tahun 1957 itu, anaknya sudah 3 orang. Lalu saya tanya, di mana kalian kawin? Dia jawab, kami berdamai. Mula-mula kawin di gereja. Setelah itu kami pergi ke penghulu, kawin secara Islam. Lalu saya jawab, rupanya engkau punya rencana dalam perkawinan ini. Dengan senyum dia menjawab, menjalankan rencana Tuhan. Perkawinan campuran begini tentu terpuji dalam Islam. Di samping pemuda asal Maninjau ini, berpuluh bahkan beratus pemudi Islam lepas dari Islam menjadi murtad sebagai korban dari pergaulan bebas.